Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Herawan dari kelas 04 jurusan Administrasi Pendidikan, NIM 22040350101. Saya akan menjelaskan materi ICT sebagai fasilitas pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian TIK dan konsep fasilitas pendidikan. TIK yang pertama, TIK dalam dunia pendidikan. Menurut Pelgrom dan Lau, pada tahun 2003, teknologi informasi dan komunikasi adalah hardware, software, dan konektivitas jaringan. Informatics technology is defined as a technological application atau artifact of informatics in society. UNESCO pada tahun 2008. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut sebagai TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi yang kedua, teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Karena itu, penguasaan TIK berarti kemampuan memahami dan menggunakan alat TIK secara umum, termasuk komputer literate, dan memahami informasi atau information literate. Tinio mendefinisikan TIK sebagai seperangkat alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mendiseminasikan, menyimpan, dan mengelola informasi. Teknologi yang dimaksud termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran atau radio dan televisi, dan telepon. UNESCO pada tahun 2004 mendefinisikan bahwa TIK adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Definisi umum TIK adalah komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual. TIK merupakan perangkat hardware dan software yang melakukan tugasnya untuk mendukung kehidupan individu maupun masyarakat. TIK dalam pendidikan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bisa dimaknai dalam 3 paradigma, yaitu yang pertama, ICT as a tools. TIK sebagai alat-alat berupa produk teknologi yang bisa jadi sebagai pelaku dalam pendidikan. Yang kedua, yaitu ICT as content atau TIK sebagai bagian materi yang bisa membuat pendidikan menjadi lengkap, akurat, cepat, transparan, dan mutakhir. Dan yang terakhir yaitu ICT as program application atau TIK sebagai alat bantu untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menyelidiki, membuktikan, dan menyebarkan informasi penting secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu konsep fasilitas pendidikan. Menurut Mauling pada tahun 2006, fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Fasilitas itu seperti alat tulis, meja,
kursi dan lainnya yang biasa dipakai untuk melaksanakan suatu kegiatan. Contohnya pulpen itu adalah fasilitas yang biasanya disediakan. Meja. Menurut Wahyuningrum pada tahun 2004 menyatakan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Seperti yang kita ketahui, fasilitas itu seperti komputer. Komputer itu bisa memudahkan kita dalam mengerjakan seperti pekerjaan kantor, seperti mengetik, sehingga kita bisa dipermudah. Berdasarkan pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan, yaitu tadi seperti contohnya komputer dan kegiatan mungkin motor juga mungkin sebagai salah satu fasilitas yang biasa diberikan oleh pekerja agar lebih mempermudah kegiatan dan mempermudah motor itu bisa agar mempermudah pekerjaan kita agar kita lebih cepat sampai ke kantor, mungkin seperti itu. Wahyuningrum pada tahun 2004 juga membedakan fasilitas menjadi dua bagian, yaitu fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda atau dapat dibedakan yang mempunyai peran dapat memudahkan atau melancarkan suatu usaha. Itu tadi seperti contohnya yang buku, alat tulis, mungkin juga seperti laptop, ya mungkin seperti itu. Dan yang kedua yaitu fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan akibat dari nilai uang. Fasilitas uang itu kita diberikan hanya berbentuk uang agar pekerja dapat membeli sendiri apa itu kebutuhan yang diinginkan, sehingga pihak perusahaan, contohnya pihak perusahaan tidak salah dalam menentukan apa yang dibutuhkan oleh pekerja atau pekerja. Ya mungkin seperti itu. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu, alat dan barang yang memfasilitasi, memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu atau alat dan barang yang memfasilitasi atau memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu pengertian ICT sebagai fasilitas pendidikan. Fasilitas TIK merupakan aset penting bagi pengembangan sebuah organisasi saat ini. Fasilitas TIK dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah organisasi bila digunakan sesuai dengan proses bisnis dari pihak organisasi, atau diberikan fasilitas fisik agar mempermudah para pekerja, atau fasilitas uang sehingga lebih mengefisienkan pengeluaran yang dibutuhkan oleh pekerja tersebut, sehingga yang dikeluarkan itu cuma uang agar fasilitas digunakan sebaik mungkin dan tidak digunakan sembarangan. Pengadaan fasilitas TIK membutuhkan perencanaan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan serta sumber daya manusia yang akan mengelola fasilitas TIK tersebut. Seperti dalam yang sering kita dapatkan dalam sekolah, fasilitas yang diberikan oleh sekolah itu kadang diatur oleh bagian apa ya?
keuangan. Bagian keuangan itu kadang juga mengatur pengeluaran untuk fasilitas agar tidak keluar agar kebutuhan kita tidak serta-merta terbuang percuma. Pada organisasi pendidikan, pemanfaatan TIK harus direalisasikan untuk yang pertama itu pengelolaan pendidikan melalui otomasi sistem informasi manajemen dan akademik berbasis TIK. Dan yang kedua, sistem pengelolaan pembelajaran baik sebagai materi kurikulum, suplemen, dan pengayaan maupun sebagai media dalam proses pembelajaran yang interaktif serta sumber-sumber belajar mandiri yang inovatif dan menarik. Dengan kata lain, pendayagunaan TIK dalam manajemen pendidikan dan proses pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan dan peserta pendidikan guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan Rencana Strategis atau RENSTRA, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 sampai tahun 2009 untuk dapat memberikan pelayanan prima. Salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dilakukan melalui pendayagunaan TIK di bidang pendidikan yang mencakup peran TIK sebagai substansi pendidikan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen, satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan. Fasilitas TIK menurut Pusat Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional, teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Karena itu, penguasaan TIK berarti kemampuan memahami dan menggunakan alat TIK secara umum, termasuk komputer atau computer literate, dan memahami informasi atau information literate. Dari beberapa definisi TIK di atas, konsep dan pemahaman TIK sangat luas. TIK tidak hanya terbatas kepada hardware dan software, akan tetapi mencakup aplikasi, teknologi jaringan yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan mengelola informasi. Yang ketiga yaitu pandangan umum penggunaan TIK di dunia pendidikan. Ada beberapa tools utama TIK yang berpengaruh di dalam dunia pendidikan. Dijelaskan kemudian, banyak fasilitas pendidikan yang kini telah tergantikan oleh fasilitas TIK di sekolah. Misalnya, buku telah tergantikan dengan kehadiran flashdisk dan overhead projector. Kini tergantikan dengan kehadiran data projector. Lebih lanjut, ada beberapa komponen TIK yang mendukung dunia pendidikan, antara lain yang pertama yaitu komputer. Komputer merupakan komponen utama di dalam dunia TIK. Komputer kini digunakan di dunia pendidikan, hampir sebagai